Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trinoviansyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bedah jurnal tentang dioda. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, jadi untuk jurnal-jurnal yang saya pakai, kalian bisa scan di QR code berikut. Nah, di situ saya sudah menaruh jurnal-jurnal yang saya pakai untuk saya bedah kali ini. Nah, karena saya masih awam juga, jadi apabila saya ada kesalahan atau ada kurang, kalian bisa komen di kolom section di bawah ya. Dan linknya juga nanti saya akan taruh di description box, oke? Nah, yang jurnal pertama ini saya akan membahas mengenai karakterisasi dan simulasi dioda PN mempergunakan alat uji otomatis berbasis microcontroller dan Atmega 8A. Nah, adapun jurnal pertama yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu dengan judul karakterisasi dan simulasi dioda PN mempergunakan alat uji otomatis berbasis microcontroller Atmega 8A. Nah, di sini jurnalnya ditulis oleh Dian Putri Oktavia, Yanuar Hamzah, Rahmadoni NS, dan Lazuardi Umar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, di jurnal dia ini tujuan penelitiannya yaitu menguji akurasi alat uji otomatis kurva IU dioda berbasis microcontroller Atmega 8A terhadap pengaruh step tegangan dan suhu dioda yang ditampilkan pada ruang adiabatik Herius pada rentang suhu perlakuan antara 40 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih. Di sini kita bisa lihat alatnya adiabatik Herius itu yang dia gunakan. Nah, ini nih alatnya nih. Tuh. Ini alat yang dia gunakan, alat adiabatik Herius. Sedangkan alat ujinya yang dia buat itu adalah alat uji microcontroller Atmega 8A ini yang dia buat nih. Nih. Jadi di sini di alatnya itu ada mode selektor, terus di sini ada tempat masukin diodanya. Nah, sama ada tombol power. Nah, jadi di adiabatik Herius ini nanti di situ ditaruh nih diodanya nih. Terus dia bakalan disetting berapa lama atau berapa sih suhu yang kita kasih sistemnya. Jadi di sini nanti tuh kita akan menyetingnya antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Nah, gitu deh. Lanjut aja, kita masuk ke metode penelitiannya. Nah, adapun metode penelitian yang dia pakai di sini yaitu dia menggunakan metode eksperimen dengan diagram alir sebagai berikut. Nah, jadi pertama dia mulai dulu. Tentunya pastinya setiap diagram alir pasti ada mulai. Terus di sini dia inisialisasi modul 1 sampai 5. Nah, dia inisialisasinya dulu. Terus di sini dia kasih nih karakteristik dioda pada suhu berapa aja. Nah, di sini suhu yang dia pakai itu Kelvin. Tapi kalau kita convert ke Celsius tuh berkisar antara 30, 40, 50 dan 60 derajat Celcius. Ini dioda yang kita pakai. Nanti di sini tuh ada 4 dioda dengan tipe yang berbeda-beda. Di sini kira-kira dioda yang dia pakai itu adalah tipe yang pertama IN40, ada IN5392, ada tipe IN4188, 4148. Nah, dan juga di sini dia pakai tipe IN54. Nah, di sini dia kasih variasi parameternya apa-apa aja. Terus digabung. Habis sudah dapat datanya, dia nih melakukan pemodelan kurva. Habis itu dianalisa dan dibahas deh hasil dan pembahasan. Nah, habis itu kita langsung masuk saja di hasil penelitiannya. Gimana sih hasil penelitian yang telah dia lakukan ini?
Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai hasil penelitian mengatur step tegangan dari diodanya. Nah, di hasil penelitian pertamanya di sini dia membahas mengenai mengatur step tegangan. Adapun dioda di sini dia beri perlakuan dengan mengatur step tegangan atau disingkat dengan DU dengan variasi 1 mV, 10 mV, 20 mV, 50 mV, 100 mV, dan 500 mV. Nah, berdasarkan hasil kurva, terlihat bahwa kenaikan arus membentuk kurva eksponensial. Nih, kita bisa lihat nih, bentuk kurvanya eksponensial. Dia nggak bentuk rem, tapi dia juga tidak membentuk seperti parabolik juga enggak. Nah, jadi dia bentuknya eksponensial seperti ini. Nah, hasil kenaikan arusnya bergantung pada jenis silikon pada dioda yang dia gunakan. Nah, jadi beda dioda, kenaikan arusnya tuh juga akan berbeda gitu dengan dioda tipe lainnya. Nah, di sini nih kita bisa lihat bahwa di tipe dioda pertama yang 1N5401 dan juga pada tipe dioda kedua yaitu 1N4007, di sini terlihat bahwa arusnya akan naik secara tinggi sekali atau secara membludak, yaitu sekitaran antara 0,6 sampai 0,8 volt. Sedangkan untuk tipe 1N4007 dia itu mendapatkan kenaikan yang sangat pesat, yaitu pada rentang 0,6 sampai 0,8. Tuh. Beda kan? Dia tuh di sini sekitaran segitu dan ini sekitaran segini nih. Cut-in voltage-nya tuh berbeda ya. Nah, habis itu kita lanjut ke hasil penelitian keduanya. Nah, di hasil penelitian kedua ini yaitu membahas mengenai variasi suhu lingkungan uji. Nah, di sini nih dia melakukan variasi suhu lingkungan uji. Terlihat ya di sini dia menggunakan alat pengujian adiabatik thermostat Herius. Nah, jadi di sini diodanya dia masukkan ke dalam sini. Tuh. Dia masukkan di sini diodanya, terus dia ukur nih. Tuh. Jadi si adiabatik thermostat ini untuk pemberian perilaku sebesar 40 derajat, 50 derajat, dan juga 60 derajat. Nah, baru dilihat nih perbedaannya apa. Sedangkan untuk hasilnya ternyata seperti ini. Terjadi variasi pada hasilnya. Tuh. Ini yang pertama ini 40 derajat yang warna hitam, terus yang warna merah ini dia 50 derajat, dan yang hijau ini dia 60 derajat. Nah, adapun tujuan dari variasi ini yaitu untuk melihat perubahan karakteristik IU dioda yang dilakukan dengan menempelkan dioda pada ruang adiabatik thermoserius. Nah, ini yang tadi nih, adiabatik thermoserius. Oke, lanjut. Nah, habis itu berdasarkan kurva hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa dioda tipe 1N5401 ini merupakan tipe dioda dengan silikon forward bias atau bias maju ya. Nih, dia itu kan tipenya seperti ini nih. Saya ganti warna. Jadi dia tipenya seperti ini. Dia pertamanya landai, terus dia meningkat nih secara tiba-tiba. Nah, dia bentuknya eksponensial.
Jadi cut in voltage-nya itu dia berkisar antara 0,6 sampai 0,8. Nih, sekitaran segini lah. Mungkin 0,7 kali ya. Kemungkinan ini. Tuh. Nah, ini untuk tambah-tambah informasi aja ya. Jadi di sini biasanya tuh dia akan mengalami cut in voltage. Biasanya nih untuk germanium dia itu berkisar 0,3 volt. Dia akan mengalami kenaikan arus secara mendadak di kisaran tegangan 0,3 volt. Sedangkan untuk silikon tuh dia biasa mengalami kenaikan arus itu berkisar 0,7 volt. Nah, jadi begini ya. Ini yang saya kasih warna oranye ini itu forward voltage atau forward bias. Sedangkan yang saya kasih warna hijau yang ini. Nah, itu namanya backward voltage atau biasa orang juga sebut sih reverse bias ya. Nah, jadi reverse breakdown voltage-nya tuh dia berada di sini. Tuh. Kalau bias mundur itu biasanya dia itu arusnya dia nggak semakin besar, tapi arusnya tuh dia akan semakin kecil. Dia akan mendadak lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi kan di sini tuh landai nih. Nah, sini landai. Terus tiba-tiba dia akan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Nih, kayak gini. Tuh. Sedangkan kalau forward bias tuh kayak gini biasanya tuh ke atas. Jadi bedanya itu ya. Nah, di sini kenapa kita juga bisa mengatakan bahwa dia itu forward bias? Di sini kalau forward bias itu dia itu kalau berdasarkan suhu ya, dia itu T2 lebih besar daripada T1. Jadi, di sini kita bisa lihat nih. Di sini di T60 derajat dia itu yang warna hijau. Yang ini, itu yang ini. Dia itu lebih duluan mengalami cut in voltage dibandingkan dengan yang warna hitam, yang ini. Nah, yang 40 derajat ini 60 derajat. Nih, kita bisa lihat nih. Dia tuh di sini dia mengalami eksponensial atau proses kenaikannya itu lebih lambat dibandingkan dengan si yang 60 derajat ini. Oke ya. Kita lanjut ke hasil berikutnya. Nah, hasil ketiga ini kita masuk di pemodelan datanya dia. Nah, setelah melakukan pengukuran, maka dilakukan pemodelan data karakteristik dioda dilakukan dengan menggunakan software. Nah, di sini kan dia kan mau membandingkan nih antara dia ngitung manual dengan hasil penghitungan si alatnya dia. Jadi dia juga melakukan perhitungan nih, tapi dia masukkan menggunakan software. Di sini dia menggunakan software Sigmaplot dan juga Matcat. Nih, Sigmaplot dan juga Matcat. Nah, ini data aslinya. Saya kasih warna merah aja deh. Nih, ini data aslinya. Terus di sini dia tuh convert. Tuh, di convertnya dari yang di sini dia tipe kurvanya itu continue, jadi seperti kayak kurva diskrit gitulah. Nih, kayak kurva diskrit. Nih, dia ambilnya per cuplik-cuplik gitu, jadi dia nggak continuous. Oke ya. Selanjutnya adalah tentang nilai error. Nah, jadi dalam pembuatan suatu alat atau apapun itu, biasanya si peneliti itu melakukan penghitungan error. Kenapa dia membutuhkan atau kita tuh harus melakukan
perhitungan nilai error ini. Jadi supaya alat yang kita pakai itu bisa dikalibrasi lagi agar dia akan mendekati hasil yang baik gitulah intinya. Kan di sini kita bisa lihat nih di hasilnya bahwa pada arus yang di pertama ini dengan tegangan 450 dia nilai errornya itu cuma 0,889, masih belum mendekati 1 ya. Saya ganti warna jadi warna hijau aja. Ini juga 0,81, di sini 0,6, di sini 0,005, di sini 0,69. Nah, di sini udah lewat 1 nih. Di tegangan 700 mV. Nih. Nah, sedangkan di tegangan 750, 800 sampai 850 mV ini errornya gede ya. Sekitaran 8,19, 10,57 dan juga 4,89. Nah, ini yang ini nih. Nah, di sini pentingnya error karena ini terlalu tinggi. Jadi kita tuh alatnya bisa melakukan pengkondisian di mana kalau di tegangan segini kita bisa kasih aturan atau di pengkodingannya, hasil pengolahan data di pengkodingannya itu kita bisa adjust supaya kita bisa mendapatkan data atau hasil pembacaan data alat kita itu mendekati dengan perhitungan manual. Oke ya. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini adalah perubahan suhu mempengaruhi kurva karakteristik dioda, di mana semakin meningkatnya suhu menyebabkan pergeseran mundur pada kurva IU. Nah, di sini kurva IU atau IV sih. Kadang-kadang ada orang yang tulisnya IU, ada yang IV. Jadi ini intinya antara arus dan tegangan gitu. Sehingga tegangan potong semakin berkurang. Nah, tegangan potong tuh yang mana sih? Jadi tegangan potong itu yang ini nih. Yang dia tiba-tiba meningkat nih. Set. Nah, itu. Pemodelan pada suhu ruang pada daerah tegangan 450 mV sampai 850 mV menghasilkan persentase error maksimal sebesar 10,573. Nah, itu tadi kira-kira di suhu itu kira-kira tadi di tegangan 800 mV. Nah, jadi di sini deh. Nah, ini cut in voltage-nya 0,7 ini untuk dioda. Untuk tipe dioda silikon. Sedangkan yang 0,3 ini untuk tipe dioda germanium. Nah, di sini reverse voltage dan di sini forward voltage atau tegangan maju atau tegangan mundur atau backward juga bisa sih, backward. Di sini namanya dia nggak cut in ya ternyata. Untuk si reverse voltage ini biasanya itu diberi nama yang pelonjakannya itu breakdown voltage. Tuh, breakdown voltage. Nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal berikutnya. Nah, di jurnal yang kedua ini kita membahas mengenai studi parameter pada dioda PN. Ditulis oleh Fadliondi. Oke, Fadliondi. Nah, langsung saja kita masuk. Sebelum itu, kalau kalian mau buka jurnalnya seperti biasa, kalian bisa scan itu atau nanti saya masukin link di description box ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tujuan penelitiannya dari jurnal ini, jurnal yang kedua, yaitu untuk menganalisa secara kuantitatif
apakah yang terjadi di dalam sambungan PN ketika parameter-parameter seperti suhu, konsentrasi doping, dan tegangan bias diubah-ubah. Nah, jadi konsentrasi doping itu seperti injection yang ada di pita terlarang atau di PN junction yang di sini nih. Tuh. Kan semikonduktor itu kan ada gapnya ya antara N sama P. Nah, di situ tuh untuk mengkonekkannya biasanya pakai doping atau kita injection atau diinjeksi atau diisi supaya terjadi pertukaran antara si elektron dengan si hole. Nah, jadi seperti ini ya. Lanjut deh, kita masuk. Nah, adapun metode penelitiannya yaitu dengan cara simulasi menggunakan perhitungan. Jadi di penelitian ini dia tuh hanya melakukan perhitungan aja. Jadi dia tuh tidak mengukur secara langsung ya. Nah, rumus-rumus perhitungan yang digunakan relatif sederhana. Solusinya bisa didapatkan dengan menggunakan persamaan Poisson atau model transportasi difusi drift. Nah, ini jadinya persamaan Poissonnya nih. Ini yang ini. Ini namanya persamaan Poisson. Yaitu fungsi diferensiasi potensial elektrostatis. Yang ini. Nah, jadi ini itu merupakan fungsi diferensial potensial elektrostatis. Ini berarti ini adalah potensial elektrostatis. Oke, kita langsung masuk aja di hasil penelitiannya. Nah, di hasil penelitian ini gambar di bawah menunjukkan distribusi potensial elektrostatis ketika suhu, konsentrasi doping, dan juga tegangan pijar mundur diubah. Nah, ini ada grafik-grafiknya. Ada grafik A, yang mana grafik A ini menggambarkan suhu berdasarkan atau berpengaruh terhadap suhu dengan perlakuan suhunya. Di sini yang B itu diberi perlakuan berupa konsentrasi. Yang C ini diberi perlakuan konsentrasi donor dan akseptor. Dan di D ini itu diberi perlakuan tentang tegangan panjar mundur. Nah, yang pertama itu yaitu tentang distribusi potensial elektrostatis. Nah, kita masuk ya di pembahasan tiap kurvanya untuk di bagian distribusi potensial elektrostatis. Nah, di sini yang pertama faktor suhu. Nah, apa sih pengaruhnya dioda dengan faktor suhu ini? Ketika suhu ditingkatkan dari 273 Kelvin ke 373 Kelvin, lebar depresi berkurang nih dari 1,3 mikromili ke 1,1 mikromili. Potensial elektrostatis pada sisi daerah depresi di daerah N berkurang dari 0,66 volt ke 0,47 volt. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Yang pertama itu dia nih yang lingkaran, yang 273 Kelvin. Suhu awalnya nih 273 Kelvin. Nah, dia tuh di sini berkisar 0,66 volt. Nah, terus dia berubah nih di suhu 373 Kelvin, ternyata suhunya menjadi 0,47 volt. Nah, jadi tegangannya berubah ya. Suhunya berubah, tegangannya juga berubah. Nih, di suhu yang lebih dingin atau di 273 Kelvin, dia itu segini nih, 0,67 volt. Sedangkan di suhu 373 Kelvin
dia nurun nih tegangannya jadi 0,47 volt. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwasannya semakin tinggi suhu, maka tegangannya dia akan semakin kecil. Nih. T aksen dari T, V aksen dari V. Nah, di sini jika suhu meningkat, lebar depresi dan potensial penghalang akan berkurang lagi, dan device bisa menjadi rusak akibat arus bocor. Oh gitu ya. Jadi kalau suhunya meningkat, si lebar depresi ini dan potensial penghalang akan berkurang. Jadi depresi dan penghalangnya tuh akan berkurang. Karena dia berkurang, maka akan menimbulkan arus bocor pada device-nya. Nah, kita lanjut ya ke faktor berikutnya. Nah, di faktor 2 yaitu mengenai distribusi. Ketika konsentrasi donor ditetapkan pada 1 kali 10 pangkat 15 cm kubik, tapi kubiknya kayak minus ya itu, dan konsentrasi akseptor dinaikkan dari 4 kali 10 pangkat 14 ke 4 kali 10 pangkat 15 naik 1 ya. Lebar lapisan depresi pada sisi P berkurang dari 1,16 mikromili ke 0,2 mikromili. Nah, kalau kalian tanya nih, lebar depresi itu di grafiknya di mana sih? Nah, jadi lebar depresi ini itu nyarinya ada rumusnya ya, gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu dia untuk rumusnya sendiri, oh ya, saya udah ingat nih. Jadi rumusnya depresi itu dia ada di persamaan, ada di jurnalnya ya. Kalian bisa cek sendiri di jurnalnya. Dia itu kira-kira ada di persamaan berapa ya kok di jurnalnya? Sebentar. Oh, kalian bisa ngecek di persamaan 12. Oke ya. Nah, ketika konsentrasi donor ditetapkan, ketika konsentrasi donor ditetapkan pada 1 kali 10 pangkat 15 cm kubik, tapi kubiknya itu di sini negatif, dan konsentrasi akseptor dinaikkan dari 4 kali 10 pangkat 14 ke 4 kali 10 pangkat 15. Nah, jadi dia di sini naik 1. Nih, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini dia naik 1 nih. Nah, ini dan ini. Oke. Lebar lapisan depresi pada sisi P berkurang nih dari 1,16 ke 0,2 mikromili. Dan pada sisi N meningkat dari 0,47 ke 0,82 mikromili. Potensial elektrostatis pada sisi daerah depresi pada sisi N meningkat dari 0,59 volt ke 0,64 volt. 0,64 volt. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Di sini dia akan naik itu. Dia naiknya yang pertama ini yang 4 kali 10 pangkat 14, dan yang paling atas ini adalah 4 kali 10 pangkat 15. Nah, terlihat ya, jadi kesimpulannya faktor distribusi ini dia itu akan meningkat tegangan potensialnya ini, tegangannya ini dia akan meningkat berdasarkan dengan distribusinya juga gitu.
Nah, nih potensial elektrostatisnya meningkat, ininya meningkat, maka tegangan yang dihasilkan juga akan lebih meningkat. Tuh. Kita lanjut ya ke faktor selanjutnya. Nah, di faktor konsentrasi donor dan akseptor ini, ketika konsentrasi akseptor dan donor ditingkatkan dari 4 kali 10 pangkat 14 ke 15, lebar lapisan depresi pada sisi P dan N meningkat dari 0,9 mikromili ke 0,33 mikromili. Nah, potensial elektrostatis pada sisi daerah depresi di dalam daerah N meningkat dari 0,56 volt ke 5,61 volt. Nah, ini kita bisa lihat nih, dia akan meningkat nih tegangannya dari yang pertama itu yang pangkat 14, 4 kali 10 pangkat 14, sedangkan yang paling atas seperti biasa yaitu si 8 kali 10 pangkat 15. Nah, jadi ketika faktor konsentrasi donor dan akseptornya ini meningkat, potensial elektrostatisnya, maka tegangan yang dihasilkan dia juga akan meningkat. Lanjut di faktor yang keempat. Nah, kita lanjut ya di faktor yang keempat. Nah, di faktor yang keempat ini tentang tegangan panjang mundur. Di sini dia bilang ketika tegangan panjang mundur ditingkatkan dari 0 volt ke 5 volt, maka potensial elektrostatis pada sisi daerah depresi di dalam daerah N meningkat dari 0,61 volt ke 5,61 volt. Nah, di sini kita bisa lihat nih tegangan yang awal yang 0 volt, dan di sini yang paling atas itu yang 5 volt. Tuh, dia di sini meningkat nih secara drastis. Yang mana yang di 0 volt ini tegangannya itu adalah 0,61, sedangkan yang atas ini tegangannya yaitu 5,61. Tuh, 5,61. Oke, kita lanjut ke hasil berikutnya. Nah, di hasil berikutnya yaitu tentang distribusi medan listrik. Gambar kurva di bawah menunjukkan distribusi medan listrik di dalam hubungan P ke N ketika suhu, konsentrasi doping, dan tegangan pijar mundur diubah. Nah, di sini kita bisa lihat tuh ada A, dia itu terhadap faktor suhu, yang B itu terhadap faktor konsentrasi, yang C dia itu terhadap konsentrasi donor dan akseptor, dan yang D itu tentang tegangan pijar mundur. Nah, yang pertama yaitu faktor suhu. Ketika suhu ditingkatkan dari 273 Kelvin ke 373 Kelvin, besar medan listrik pada hubungan X sama dengan 0 berkurang dari 10,1 kV per cm ke 8,5 kV per cm. Nih, 10,1 kV per cm dan juga 8,5 kV per cm. Nah, kita bisa lihat nih di sini bahwasannya dia meningkat nih. Ini agak berat, menumpuk ya grafiknya. Di sini 10,1. Jadi di sini itu yang 10 tuh ini ya. Tuh. Yang pertama 273 Kelvin. Dan ini yang paling ujung itu sekitar 8,5 Kelvin. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk yang kedua, faktor konsentrasi. Berdasarkan faktor konsentrasi, ketika konsentrasi akseptor dinaikkan nih dari 10 pangkat 14 ke 10 pangkat 15,
besar medan listrik pada hubungan X sama dengan 0 meningkat dari 7,2 kV per cm ke 12,6 kV per cm. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, ini agak lebih berjarak, lebih gampang lah ya. Nah, di sini pada 4 kali 10 pangkat 14 dia itu berkisar 7,2an. Berkisar 7,2 kV per cm. Nah, sedangkan untuk yang di ujungnya ini berkisar 12,6, dia itu ternyata punyanya si ini nih. Nah, punyanya ini 4 kali 10 pangkat 15. Nah, jadi kesimpulannya semakin besar nilai ininya, nah ini semakin besar, maka medan listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tuh, semakin ke bawah semakin besar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk berdasarkan faktor konsentrasi donor dan akseptor, di sini ketika konsentrasi akseptor dan donor ditingkatkan dari 4 kali 10 pangkat 14 ke 15 cm kubik, tapi kubiknya negatif, terus besar medan listrik pada hubungan X sama dengan 0 meningkat dari 5,9 kV per cm ke 20,5 kV per cm. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini kan yang logo ini ya. Nah, dia itu paling tinggi nih di 20,5. Nah, sedangkan ya nih di sini 20,5. Nah, di sini nih 20,5 kV per cm. Selanjutnya di sini yang paling atas ternyata ditempatkan oleh si, nah ini ditempatkan oleh si 4 dikali 10 pangkat 14. Nah, jadi sama seperti yang tadi, semakin besar nilai ininya, maka medan listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Nih, semakin ke bawah hasilnya akan semakin besar. Selanjutnya, nah selanjutnya di faktor tegangan panjar mundur. Ketika tegangan panjar mundur ditingkatkan dari 0 ke 5 volt, besar medan listrik pada hubungan X sama dengan 0 meningkat dari 9,7 kV per cm ke 29,4 kV per cm. Nah, di sini kita bisa lihat nih, yang pertama di sini 0 volt. Dia itu ternyata hasilnya dia berada di kisaran 9,7 kV per cm. Sedangkan saat dia 5 volt nih, dia medan listrik yang dihasilkan itu berkisar 29,4 kV per cm. Nah, jadi silikon memiliki medan listrik breakdown sebesar 500 kV per cm. Dan jika medan listrik lebih besar dari harga tersebut, maka efek tunnel akan terjadi. Nah, jadi gitu tuh. Jadi dia tuh apabila nilainya itu lebih besar dari ini, si silikon, si medan listriknya, kalau medan listriknya medan listrik
dia itu lebih besar dari 500 kilovolt per centimeter, maka efek tunnel itu dia akan terjadi. Nah, pertanyaan di sini adalah efek tunnel itu apa sih? Jadi, efek tunnel adalah efek di mana proses mekanika kuantum itu terjadi di dalam partikel dapat melewati penghalang energi potensial yang lebih tinggi daripada energi partikel. Pokoknya itu dia tentang pelepasan partikel alfa deh, intinya gitu deh di dalam atom. Oke, habis itu kita lanjut di hasil penelitian dia yang kedua tentang distribusi kerapatan muatan ruang. Nah, kalau yang tadi itu yang di pertama itu tentang distribusi medan listrik, sedangkan untuk yang ketiga ini, ini ketiga ya. Jadi yang tadi itu kedua dan yang pertama itu tentang distribusi potensial elektrostatis, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tentang distribusi medan listrik. Dan yang ketiga adalah mengenai distribusi kerapatan muatan ruang. Nih, distribusi kerapatan muatan ruang. Jadi, gambar kurva di bawah menunjukkan distribusi kerapatan muatan ruang di dalam hubungan Pn ketika suhu, konsentrasi doping, dan juga tegangan panjang mundur. Nah, di sini seperti biasa, di yang A ini adalah perlakuan suhu. Terus di B konsentrasi. Yang C seperti biasa tentang konsentrasi donor dan akseptor. Dan yang di D yaitu tegangan panjang mundur. Kita lanjut. Nah, berdasarkan faktor suhu, ketika suhu meningkat dari 273 Kelvin ke 373 Kelvin, kerapatan muatan ruang tidak mengalami perubahan. Nah, jadi dia itu tidak mengalami perubahan nih, tetap di negatif 1,6 kali 10 pangkat min 4. Nih, kita bisa lihat ya. Dia tuh nggak ada perubahan, guys. Tuh. Dia tidak ada perubahan kerapatan muatan ruang. Jadi kerapatan muatan ruangnya itu tidak berubah berdasarkan suhu. Mau suhu berapapun dia tetap nih. Contohnya 273 Kelvin. Dia tetap sama di sini. Begitu juga dengan 293, 313, 333, 353 hingga 373 dia tetap sama. Nih. Tuh, sama sami mawon. Oke, lanjut ya di faktor berikutnya. Nah, berdasarkan faktor konsentrasi, ketika konsentrasi akseptor dinaikkan dari 4 kali 10 pangkat 14 ke pangkat 15, kerapatan muatan ruang berubah nih. Dia dari negatif 6,4 kali 10 pangkat min 5 kolom per centimeter kubik ke min 6,4 kali 10 pangkat min 4 kolom per centimeter kubik. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, ini untuk si segitiga 4 kali 10 pangkat 15. Sedangkan di sini tuh, si bulat 4 kali 10 pangkat 14. Nah, di sini jadinya dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya nilai ini semakin besar, maka rapat muatannya akan semakin apa kira-kira? Kerapatan ruangnya akan semakin besar. Ini kan jatuhnya ya, ini yang untuk negatifnya, dan ini adalah sebenarnya dia menembus langit. Dia menembus langit. Juga nih ke atas nih sebenarnya, cuma dia ketutup ya, grafiknya kurang gede. Oke, kita lanjut aja.
Nah, untuk yang ketiga yaitu faktor konsentrasi donor dan akseptor, di mana ketika konsentrasi akseptor dan donor ditingkatkan dari 4 kali 10 pangkat 14 ke pangkat 15, kerapatan muatan ruang berubah. Nah, dia berubah nih dari minus 0,1 jadi ke 1,4 10 pangkat min 3. Ini tadi 10 pangkat min 5. Wah, jauh juga ya naiknya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat nih, dari yang pertama dia tuh cuma segini 0,1, dan di sini dia sudah sampai di 1,4. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya semakin tinggi ininya, maka dia akan semakin rapat, kerapatan ruangan akan semakin tinggi. Oke, lanjut. Dan untuk faktor yang keempat yaitu tentang tegangan pajar mundur, di mana pajar mundur ditingkatkan dari 0 ke 5, besarnya akan mencapai minus 1,8. Di sini kita seperti biasa, seperti yang pertama tadi juga, dia tidak terjadi perubahan apa-apa. Tuh. Mau dia 0 volt, mau dia 5 volt, mau dia 3, semua sama ya. Di 1,8 kali 10 pangkat min 5 kolom per centimeter kubik. Nih sama nih. Tuh, sama. Oke. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa potensi elektrostatis medan listrik, lebar depresi paling dipengaruhi oleh konsentrasi doping dan juga tegangan yang diberikan. Tuh. Ketika konsentrasi doping ditingkatkan, lebar lapisan depresi berkurang. Besar potensial elektrostatis dan medan listrik lapisan depresi bertambah. Besar potensial elektrostatis dan medan listrik juga akan bertambah. Nah, bagaimanapun juga ada sedikit perubahan pada potensial elektrostatis ketika suhu berubah. Ketika suhu bertambah, lebar lapisan depresi, besar potensial elektrostatis dan medan listrik itu dia akan berkurang. Jadi ini dia berkurang ketika suhu bertambah. Tuh. Sedangkan dia tuh sangat berpengaruh terhadap konsentrasi doping, tegangan yang diberikan. Siapa? Potensial elektrostatis, medan listrik, dan lebar depresi. Sedangkan ketika doping ditingkatkan, lebar lapisan depresi berkurang. Sedangkan untuk besar potensial elektrostatis dan juga medan listrik akan meningkat. Nah, saat pajar mundur ditingkatkan, lebar lapisan depresi bertambah. Sedangkan besar potensial elektrostatis dan medan listrik juga akan bertambah. Nah, jadi begitu ya kesimpulannya untuk si jurnal kedua ini. Kita lanjut ke jurnal terakhir ya guys. Nah, jurnal terakhir ini kita akan membahas mengenai pengaruh jenis logam kontak Al, Ag, dan Cu pada karakteristik dioda semikonduktor isolator logam atau disingkat dengan SIL. Ini ditulis oleh Umi Ningsih. Oke, lanjut. Tujuan penelitiannya itu dari ibu tadi adalah membuat perangkat elektronika dioda SIL dengan jenis logam Al, Ag, dan Cu sebagai kontaknya serta mengukur besar tegangan maju dan tegangan ambang dioda SIL. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pengukuran perbandingan karakteristik arus tegangan dioda semikonduktor isolator logam atau SIL dengan jenis logam Al, Ag, dan Cu sebagai kontaknya. Jadi,
Dioda SIL ini juga dia tergolong sebagai tipe dioda Schottky diode atau tipe dioda Schottky atau Schottky. Nah, jadi dioda Schottky itu dia itu gabungan antara, jadi dia tidak semikonduktor dua-duanya. Dia di sini ada metal dan di sini ada tipenya, tipe N. Nah, biasanya tuh tipe N-nya tuh seperti biasa, seperti silikon dan germanium. Dan tipe sebelahnya itu dia digabung dengan metal. Kita lanjut. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimen dengan diagram alir seperti gambar di samping. Jadi dia menggunakan tipe eksperimen ya. Di sini kita bisa lihat nih. Tuh di sini kita bisa lihat diagram alirnya seperti biasa. Pertama-tama yang akan dilakukan yaitu adalah mulai dulu. Habis itu sebelum kita pakai, kita melakukan pembersihan substrat dulu. Nih, pembersihan substrat. Selanjutnya akan melakukan pendeposisian bahan organik yang ada di bahan yang mau kita pakai. Terus itu kita akan melakukan pendeposisian si logamnya, karena itu tadi kita menggunakan logam ya, jenis logam salah satunya. Itu kita akan melakukan pemasangan kawat perak. Setelah itu kita akan melakukan pengujian perangkat, dan seperti biasa dimulai dengan mulai, diakhiri dengan selesai. Jadi seperti itu deh. Kita lanjut aja ya. Next. Langsung aja kita next di hasil penelitiannya. Nah, di pengukuran karakteristik arus tegangan EV dioda. Nah, di sini dia pakainya EV, sedangkan tadi yang di pertama itu dia pakainya adalah IU. Oke, tapi sama aja kok, dia tentang arus dan tegangan, grafik arus dan tegangan. Nah, jadi struktur dioda SIL yang dibuat dan diteliti adalah dia menggunakan bahan AG, toluena. Toluena ini adalah substratnya ya. Jadi substratnya dia itu toluena, dia pakai toluena. Terus dia pasangkan dengan silikon untuk si bagian P-nya. Kan dioda tadi ada P, ada N, oke. Di bagian P-nya itu dia pakai silikon. Terus dia di sini pakai CU atau tembaga. Substratnya yaitu toluena. Dia pakai silikon untuk P-nya, atau dia juga biasanya pakai aluminium, toluena, terus silikon lagi untuk P-nya, begitu ya. Lanjut, kita ganti warna dulu ke apa ya, ke ungu. Di sini AG-nya, di sini dia pakai AG, terus substratnya toluena. Habis itu dia tapi tidak pakai tipe P, tapi dia pakainya yang N nih, yang N. Di sini dia pakai CU toluena tipe N juga. Terus di sini dia pakai aluminium Al, substratnya toluena. Terus dia pakai tipe N, begitu. Jadi sebagai perbandingan, karena dia itu mau membandingkan dari hasil karyanya dia ke orang lain, jadi dia menggunakan di sini perbandingan antara dioda pasaran IN407, IN4148 sama BY229. Di samping merupakan hasil pengukuran tegangan cut in voltage dan breakdown voltage dari dioda persambungan PN, dioda SIL dan Schottky. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini adalah dioda yang pasaran tadi. Terus ini ada diodanya dia.
Jadi kalian masih ingat kan cut in voltage sama breakdown voltage-nya? Jadi kan tadi di diagram VI itu untuk dioda seperti biasa. Ya ganti ya. Saya hapus dulu. Nah, jadi pada diagram itu tuh, nah ini kan begitu tuh. Kita hapus dan kita ganti warnanya. Oke, bentar. Kan tadi tuh ada tuh grafik yang kayak gini, set eksponensial. Nah, di sini ini adalah daerah untuk cut in voltage, dan di sini adalah daerah untuk break. Kelihatan ya, ganti aja warnanya merah. Breakdown voltage. Nah, gitu. Jadi dia di bagian sini dan bagian sini. Oke, ingat ya. Jadi kita langsung aja lanjut ke berikutnya. Nah, dari hasil penelitiannya, pengukuran karakterisasi arus tegangan diodanya. Nah, ini nih. Nah, kurva 1 nih untuk yang series ini ya. Saya highlight dulu biar gampang. Saya highlight dulu nih. Yang warna biru itu series 1. Sini aja deh. Series 1. Nah, kuning adalah series 3, dan yang pink adalah series 2. Nah, sama ya kayak ini juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini adalah forward voltage. Di sini ada reverse voltage. Nah, jadi yang dimaksud cut in dan breakdown voltage di sini, di sini tadi forward bias. Ini ada forward bias, dan di sini reverse bias. Bias maju, dan ini adalah bias mundur. Nah, di sini untuk tipe pertama itu adalah dia itu menggunakan bahan Al aluminium, T dan Si-nya tipenya silikon tipe P. Terus dia yang untuk yang kedua yaitu strukturnya ada Cu, toluena, dan juga silikon di P juga sih. Terus yang ketiga itu strukturnya ada Ag, terus pakai toluena dan silikonnya tipe P. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini dia nih tabel yang pertama tadi. Faktor penyebab perbedaan nilai nih, tanggal dadal dan juga tegangan potong atau breakdown voltage dan juga cut-in voltage. Kenapa beda antara si dioda sambungan PN yang umum, Schottky tipe P dan juga tipe N, silikon tipe P dan juga silikon tipe N. Nah, di sini kenapa dia berbeda? Faktor penyebab tersebut adalah karena dioda SiL memiliki lapisan tipis toluena. Nah, tadi kan SiL kan pakai substrat toluena tuh. Nah, logam dan silikon tipe P tipe lapisan toluena yang sebagai dia sebagai isolator atau penyekat yang menghalangi transportasi pembawa muatan. Oh, jadi dia tuh agak menyekat gitulah sebagai isolator. Untuk semikonduktor silikon tipe tertentu jenis logam
kontak dapat memengaruhi cut-in voltage dan breakdown voltage. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk silikon tipe N di hasil percobaan atau yang dibuat ibunya tadi itu, ternyata tanggal dadalnya atau breakdown voltage-nya itu dia terjadinya lebih lama ya dibandingkan dengan si dioda Schottky dan juga si dioda PN pada umumnya yang terjual sih, semuanya terjual kecuali yang ibunya buat. Kalau dioda umum yang semikonduktor sama semikonduktor P sama N-nya, nah dia tuh di sini tanggal dadalnya atau breakdown voltage-nya tuh lebih cepat ya. Sama Schottky juga ternyata lebih cepat dibandingkan si ini nih yang ibunya buat. Dia tuh breakdown voltage-nya lebih lama terjadinya gitu. Yang peningkatan tiba-tibanya itu, peningkatan secara signifikannya. Nah, kurvanya. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk berdasarkan cut-in voltage-nya atau tegangan potong masuknya itu, ternyata yang ibunya buat itu jauh lebih cepat mengalami cut-in voltage, yaitu berkisar antara 1 ini berkisar antara 0,8 sampai 1,3. Cepet sih. Lebih lama ya? Iya, lebih lama. Dia lebih lama terjadi gitu daripada si dioda pada umumnya PN yang semikonduktor sama dioda Schottky. Nah, dia itu lebih lama terjadi peningkatan tegangannya yang secara mendadak itu di sini, cut-in voltage di sini. Dia terjadinya lebih lama ya. Dia di kisaran 1,1, 1,2, 1,3 satuan. Sedangkan untuk yang tipe sambungan PN semikonduktor yang umum, yang biasa, dengan dioda Schottky itu dia ternyata lebih cepat terjadinya cut-in voltage juga. Nah, jadi pembahasan kita ternyata sudah selesai ya, pembahasan atau breakdown dari jurnal-jurnal ilmiah tentang dioda kita ternyata sudah selesai. Nah, kalau semisalnya saya nih ada salah penjelasan nih, atau kalian ada jurnal-jurnal ilmiah tentang dioda lainnya juga, kalian bisa bagi-bagi ya, di share atau kalian kirim aja deh linknya dan juga masukan-masukan kalian di kolom komentar di bawah, biar kita sama-sama bisa belajar, oke? Sekian dulu dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.